Seorang kakek di Makassar, Sulawesi Selatan mendadak viral karena usahanya untuk mendapatkan suntikan vaksin. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit tersebut, tampak kakek yang kebingungan di salah satu tempat vaksinasi di Makassar. Melihat hal tersebut, petugas kemudian mendekati dan membantunya. Saat ditanya, ia mengaku bingung lantaran tak bisa mendaftar online karena tidak memiliki telepon genggam. Ia juga bercerita rela mengayuh sepedanya sejauh 15 km demi bisa mendapatkan suntikan vaksin hingga membuat kakinya kelelahan. Kakek tersebut tidak memperdulikan tanggapan orang-orang di sekitarnya yang kerap menakut-nakuti soal vaksin. Ia meyakini pandemi dapat segera berakhir, salah satunya dengan vaksinasi. Unggahan ini mendapat respon beragam dari warganet. Kebanyakan mereka merasa salut dan terharu atas aksi kakek tersebut. Satgas Covid DPR mendatangi Kimia Farma Bandung, Jawa Barat. DPR ingin memastikan obat antivirus telah diproduksi secara mandiri. Satuan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat mengunjungi pabrik Kimia Farma. Dalam kunjungannya, Satgas meninjau proses produksi obat antivirus COVID-19. PT Kimia Farma mampu memproduksi obat antivirus sebanyak 2 juta tablet per hari. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendorong perusahaan farmasi dalam negeri untuk menghadirkan inovasi di tengah pandemi COVID-19. Dan kami apresiasi terhadap Kimia Farma yang sudah dengan cepat dan responsif untuk memproduksi obat setiap hari secara terus-menerus. Demikian. Kapasitas tadi kira-kira berapa untuk Kimia Farma Pak bisa terpenuhi Pak kapasitas produksinya Pak? 2 juta sehari. 2 juta sehari, nanti masih ada lagi 2 pabrik yang 1 juta dan 500 pabrik di luar Kimia Farma. Sehingga kita harapkan dengan 3.500.000 yang Kimia Farma paling banyak per hari itu kebutuhan obat. Stok vaksin di sejumlah daerah menipis di saat yang sama unggahan seorang influencer yang diduga mendapat vaksin booster viral di media sosial. Stok vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Jawa Tengah menipis. Kondisi tersebut telah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Akibatnya, vaksinasi dosis kedua di wilayah Batang pun tertunda. Kita belum begitu banyak karena memang keterbatasan jumlah vaksin juga. Jadi kita prioritaskan sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan. Untuk stok vaksin sendiri gimana? Stok vaksin inilah kosong. Ini kita mendapat hibah dari Polri kalau nggak salah ada. Sudah berapa hari itu kosong? Kosong sudah hampir 2 mingguan. Tidak hanya Jawa Tengah, Kota Surabaya juga mengalami kekosongan vaksin. Menurut Wali Kota Surabaya, kekosongan vaksin ini tidak akan berlangsung lama karena akan kembali mendapat kiriman vaksin dari pemerintah pusat. Ironis, di saat sejumlah daerah kekurangan vaksin, dunia maya justru dihebohkan dengan aksi seorang influencer yang diduga mendapat vaksin booster. Hal tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik akun Instagram Johan Jayanto. Akun tersebut menemukan adanya sebuah instastory milik influencer yang diduga mengikuti vaksinasi ketiga. Unggahan tersebut menuai berbagai reaksi, lantaran sedianya vaksin booster hanya ditujukan untuk tenaga kesehatan. Terlebih, berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia, baru 5% tenaga kesehatan yang mendapat vaksin booster. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan menegaskan dugaan vaksinasi ketiga yang diterima pihak non-medis masih dalam penyelidikan. Berikut keterangannya. Informasi yang beredar di media sosial tentang adanya pemberian dosis ketiga kepada non-tenaga kesehatan, kami sampaikan saat ini kami sedang mencari klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kita tunggu saja penjelasan lebih lanjut ini. Kami sampaikan bahwa pemberian dosis ketiga
vaksinasi ini hanya diperuntukkan kepada tenaga kesehatan untuk memberikan proteksi tambahan kepada tenaga kesehatan. Dikarenakan adanya varian Delta yang kita ketahui lebih cepat menular dan dalam waktu singkat dan juga meningkatkan tingkat keparahan. Untuk membahas stok vaksin dan dugaan influencer mendapat booster, sudah bergabung bersama kami Dr. Nadia Eva Sridiana, Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Eva. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Ya, Dr. Eva, masih ditelusuri sebetulnya kebenarannya apakah memang influencer ataupun non-medis mendapatkan vaksin yang dimaksud. Tapi yang jelas Moderna tiba 4,5 juta stok dosisnya dan prioritasnya 1,4 juta nakes yang semestinya mendapatkannya. Apa tanggapan Anda? Vaksin booster Moderna ini kan memang baru dimulai dari untuk guru besar UI ya. Moderna ini kan dilanjutkan untuk tenaga kesehatan di 14 rumah sakit vertikal. Kemenkes itu sekitar 3.420 orang. Dan baru beberapa hari ini, kalau tidak salah hari Senin ya, didistribusikan ke seluruh provinsi untuk nakes-nakes di provinsi-provinsi lain, termasuk juga di DKI Jakarta, dengan koordinasi melalui Dinas Kesehatan setempat. Menurut saya jika tadi dijalankan, insya Allah harusnya kalau mekanisme ini dijalankan, tidak mungkin ada terjadi vaksin massal yang mendapatkan Moderna. Saya kira ini perlu ditelusuri lagi, terutama untuk Dinas Kesehatan, dan dipublis ke publik agar tidak menjadi resah dan kecemburuan. Yang jelas tangkapan layar ini sudah menjadi konsumsi publik. Kebenarannya ini juga masih perlu ditelusuri. Anda sebagai seorang tenaga kesehatan secara personal menilainya seperti apa? Kalau memang saya berharap memang karena keterbatasan biasanya vaksin, untuk awal-awal saya berharap memang diutamakan tenaga kesehatan. Kalau memang ada program pemerintah untuk itu, ya silakan, tentunya pemerintah mempertimbangkan itu. Cuma saya kira kalau memang kebijakan pemerintah adalah untuk tenaga kesehatan, itu harus dijalankan dengan sesuai yang aturan yang dibuat. Jadi memang harus ada penelusuran sehingga tidak terjadi kecemburuan, tidak kegaduhan di masyarakat. Ini hasilnya tolong dipublish ke masyarakat. Jadi jelas bahwa tidak ada hal-hal yang istimewa gitu. Tidak ada yang memang sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Ya betul. Ya, dalam hal ini tidak diistimewakan, yang diutamakan adalah tenaga kesehatan. Kalau disebutkan tadi 1,4 juta nakes yang menjadi prioritasnya tenaga kesehatan. Kita lihat ada selisih sebetulnya di situ dari stok 4,5 juta dosis Moderna. Anda melihat apakah penting dibuka seterang-terangnya kepada publik kemana penggunaan vaksin ini, mengingat masih banyak orang juga yang belum mendapatkan vaksin. Di sisi lain, Moderna kita ketahui sudah tidak rahasia publik lagi bahwa dia punya efikasi jauh di atas Sinovac dan juga AstraZeneca. Ya betul. Sekarang kondisi saat ini varian seperti Bu Dr. Siti Nadia tadi mengatakan, varian sekarang adalah varian baru yang ganas ya. Sementara tenaga kesehatan kita sangat berkurang jumlahnya. Berkurang, ada yang dan kita dihadapkan dengan virus baru yang lebih ganas, dan kita betul-betul sudah lelah ya, lebih dari 1 tahun. Saya kira dengan keterbatasan angka itu tolong diutamakan betul-betul kebijakan pemerintah, utamakan nakes-nakes yang berada di garda depan, yang betul-betul melayani. Jadi juga nanti tolong diutamakan nakes yang benar-benar kontak langsung kepada pasien, megang langsung pasien COVID. Karena kan definisi nakes ini bermacam-macam. Ada yang memang tidak langsung bersentuhan, jadi tolong pemerintah kebijakannya diutamakan untuk nakes-nakes yang bersentuhan langsung dengan pasien-pasien COVID. Dokter dan perawat yang secara khusus merawat COVID ya, begitu ya, pasien COVID. Ya, betul. Tapi paralel dengan apa yang Anda sampaikan, sebetulnya lapor COVID-19 itu sudah mengeluarkan 433 nakes meninggal dalam 19 hari sejak 9 Juli lalu. Artinya ini bersamaan dengan kita digempur varian Delta. Seberapa emergensi, seberapa mendesak bahwa yang namanya booster atau suntikan penguat ini diberikan kepada tenaga kesehatan. Di sisi lain kita juga mengingat ada kampanye yang menyatakan suntikan Sinovac dan vaksin lainnya itu sudah memberikan rasa aman setidaknya. Namun pada kenyataannya ada 433 tenaga kesehatan. Saya pikir tidak sedikit angka tersebut yang sudah menerima vaksin.
Mohon izin, saya pernah saya lihat di televisi ya. Sinovac sendiri dari Cina, saya masih ingat itu resmi mengatakan bahwa efikasi dari vaksin Sinovac itu masih rendah. Jadi saya kira ini sangat penting mengingat varian baru yang sangat ganas dan kita butuh booster secepatnya. Karena jumlah kita yang sedikit dan tadi saya bilang kami sangat-sangat lelah. Berarti saya berharap pemerintah cepat untuk distribusi kepada nakes-nakes terutama yang di garda depan dan segera diberikan. Ya, sebetulnya ada stok vaksin lain yang kita ketahui, ada Sinovac yang kemarin dalam tanda kutip akan digotong royongkan begitu ya, meskipun pada akhirnya ini akan ditangani oleh perusahaan-perusahaan, kemudian juga Moderna dan Agustus akan datang Pfizer. Layakkah kemudian kita mengistimewakan vaksin-vaksin yang dimaksud yang punya efikasi lebih besar menghadapi masa seperti ini, Dr. Eva? Kami tenaga kesehatan itu betul-betul kontak dengan pasien-pasien COVID. Saya berharap pemerintah, saya sangat mengapresiasi niat pemerintah untuk mendahulukan tenaga-tenaga kesehatan ini. Karena dalam 10 hari sudah lebih dari 53 dokter yang meninggal. Dan selama pandemi ini mungkin sudah hampir 500 ya, itu tenaga kesehatan yang meninggal. Artinya apa? Kita tenaga kesehatan ini bukan diistimewakan, tapi memang karena kami betul-betul kontak ya. Silakan kalau memang ketersediaan vaksin ada, kebijakan pemerintah untuk yang lain silakan, itu tidak masalah. Cuma kami sekarang ini memang dalam posisi betul-betul tidak ada pilihan, harus maju terus gempur melawan wabah dengan jumlah yang semakin sedikit, dengan cukup lelah, sangat-sangat lelah. Saya kira ini bukan sesuatu yang sangat istimewa ya. Saya apresiasi pemerintah dan semuanya, kepada masyarakat juga. Mohon izin jika kami terpaksa dulu mendapatkan ini demi kami supaya bisa bertahan membantu saudara-saudara sekalian. Bukan ingin merasa harus selamat, bukan. Toh kami tidak minta untuk keluarga kami yang bukan nakes. Ya, terlepas dari itu semua juga kita berharap bahwa masyarakat juga bisa menerima vaksin apapun yang tersedia saat ini untuk memastikan bahwa mereka tidak terdampak kita parah. berharap semua bisa dapat dengan hal yang sama. Dengan kita harus adil sama rata ya. Semua harus sama-sama. Semua masyarakat, semua rakyat itu harus mendapat istimewa dari negara. Tapi mungkin karena kita harus maju lebih dulu, ya terpaksa kita didulukan. Ya, tapi pengendalian dan pengaturannya akan dilakukan seperti secara profesional dan secara adil begitu ya. Terima kasih Dr. Eva atas waktu Anda berbincang bersama kami. Terima kasih.